Ya, video ini direkam pada tanggal 27 Maret jam 10.46. Oke guys, jadi materi hari ini itu ada goods dan tax systems. Sebenarnya bukan goods sih, lebih ke public goods, common goods dan lain-lain. Itu lebih ke teori sih. Nah, jadi itu gini, barang-barang ibaratnya di kehidupan kita sehari-hari itu kan ada banyak barang nih. Nah, itu terbagi menjadi 4. Lebih umumnya itu ada yang namanya itu enggak deh, ya kita bilang aja deh, yang namanya itu public goods, common goods. Goods di sini itu bukan baik ya guys, tapi goods itu artinya itu barang. Habis itu club goods sama private goods. Nah, sebelum kita jelasin lebih ke definisinya, kan misalnya nih kita hidup sekarang nih. Ini misalnya si Kuncoro. Dia ini masih siswa gitu loh. Oke. Dia mau ke sekolah nih. Dia ke sekolah naik mobil. Lewat apa, guys? Lewat jalan. Dia mobilnya itu isinya apa, guys? Isinya itu bensin. Dan dia pakai mobil kan, mobilnya dia beli mobil berarti kan orang tuanya. Terus dia tinggal di rumah. Baru apa lagi ya? Nah, misalnya dia ini hobi mancing deh. Dia mancingnya di mana? Mancing di laut kan. Baru misalnya dia ada les, bimbingan les gitu, pelatihan OSN. Dia les, guys. Nah, ini semua ini bisa kita masukin ke masing-masing kriteria goods ini. Jadi, sebelum kita jelasin definisi ini, ada 2 yang harus kalian ketahui dahulu. Ada yang namanya itu excludable. Ada yang namanya itu satu lagi itu rivalry. Nah, setiap barang dari 4 kategori ini pasti ada antara ini atau ada dua-duanya atau gak ada dua-duanya. Nah, excludable itu artinya apa? Coba kita Google Translate kan dulu nih. Google Translate excludable artinya apa? Excludable dapat dikecualikan. Itu jujur susah dimengerti sih. Jadi ibaratnya kalau kalian mau anggap gampangnya itu excludable itu artinya bayar, guys. Oke. Kalau rivalry ya saingan. Maksudnya gimana? Jadi gini. Kalian nih misalnya beli mobil. Ini kalian kan bayar kan, guys. Kalian bayar berarti apa? Berarti excludable. Nah, kalau kalian misalnya beli mobil nih, mobil pribadi kalian, itu saing nggak sama orang? Maksudnya bukan dalam proses membelinya, misalnya lelang gitu, bukan. Tapi maksudnya itu pada saat kalian menikmati mobil itu, kalian bersaing nggak, guys? Enggak kan? Soalnya kan mobil kalian. Berarti dia non rivalry. Non itu adalah tidak. Oke. Berarti beli mobil itu excludable dan non rivalry gitu ya. Nah, kalau bensin gimana? Bensin itu ya bayar, excludable. Tapi dia kan nggak rivalry. Maksudnya kan kamu beli kan itu cuma kamu yang pakai. Berarti non rivalry. Kalau rumah sama, excludable tapi non rivalry. Baru mancing di laut. Nah, kalian mancing di laut nih. Ini excludable gak, guys? Enggak kan? Kan nggak harus bayar untuk mancing. Kalian tinggal ke danau atau ke laut mancing kan boleh aja. Berarti dia non excludable, enggak bayar atau gratis. Tapi dia bersaingan, guys. Saingnya gimana? Misalnya satu kampung mancing, ikannya jadi dikit dong. Jadi dia rivalry gitu. Dia bersaing. Kalau pelatihan OSN gimana? Dia berbayar, misalnya nih konteksnya berbayar. Ya ada excludable, tapi dia nggak bersaing.
maksudnya nggak bersaingnya itu bukan bersaing di kompetisi guys, tapi kalian menikmati produk itu kan nggak bersaing. Kan rekaman itu ke semua orang kan sama, nggak ada diskriminasi. Oke. Nah ini bisa kita hubungin. Definisi public goods itu, ingat public guys, public itu apa? Ya publik. Dia definisinya itu non-excludable, nggak berbayar atau gratis, dan non-rivalry. Contohnya si Kuncoro ini kan pakai jalan guys. Contohnya jalan. Kan jalan itu kamu gak bayar nih untuk naikin motor lu dan gak bersaing sama orang. Konteksnya gak macet ya guys. Tapi kalau macet itu berarti non-excludable tapi rivalry. Oke. Tapi kalau common goods itu dia non-excludable, artinya gratis. Tapi dia rivalry. Contohnya yang mancing tadi, laut. Contohnya laut. Oke. Nah, misalnya jalan yang sebelumnya ini macet. Kalau konteksnya macet di soal berarti dia jadinya rivalry, kan jadi bersaing gitu. Oke. Kalau club goods itu excludable, dia berbayar tapi dia non rivalry. Artinya itu kamu misalnya ikut pelatihan OSN, kamu bayar, tapi kan itu gak bersaing untuk menikmati produk itu, kan rekamannya itu sama semua. Oke. Kalau private ini semuanya excludable dan rivalry. Contohnya apa nih? Ya, private goods itu excludable. Oh, dan rivalry contohnya apa guys? Contohnya apa? Labubu atau enggak makanan. Kan dia berbayar barusan misalnya bisa habis gitu. Jadi dia udah berbayar, besok dia bersaing untuk mendapatkannya. Contohnya labubu sama makanan. Misalnya bisa habis gitu. Kalau club goods itu pelatihan OSN atau les. Intinya yang dia bayar tapi dia gak bersaing gitu. Tapi kalau excludable itu ya mancing. Common goods itu ya laut. Kalau public goods itu contohnya jalan dan lain-lain. Nah, singkat cerita itu aja hafalannya yang harus kalian ketahui. Dan public goods sama common goods ada masalah guys. Kalau public goods masalahnya apa guys? Coba kalian tebak. Dia itu gratis, bahkan dia itu gak bersaing. Masalah apa yang bakal muncul? Masalah yang bakal muncul itu adalah, kita di bawah aja. Set public goods. Dia tadi apa guys? Dia non-excludable, artinya gratis. Ingat excludable itu bayar, kalau non berarti nggak bayar, ya gratis. Dan non-rivalry. Nah, masalahnya itu gini guys. Siapa yang mau sediain jalan gitu? Pemerintah. Tapi ada gak orang perusahaan yang mau sediain jalan? Nggak ada, kecuali tol. Kan berbayar kan? Ini kan non-excludable. Kenapa? Karena gak dibayar gitu, karena perusahaan gak bisa profit. Kan perusahaan itu tujuannya untuk dapat profit itu simbolnya gini, perusahaan no profit kalau sediain. Nah ini sebutannya itu free rider. Nah contoh yang lain dari public goods itu apa guys? Kembang api. Misalnya kembang api ini pom kan ibaratnya yang beli itu kan orang lain, kan kamu menikmatinya dan itu gak bayar dan itu gak bersaing sama orang, kan lihatnya di langit gitu. Nah kenapa perusahaan itu gak mau sediain? Karena ya mereka gak dibayar, mana mau anjir. Itu namanya free rider. Soalnya orang-orang free rider itu biasanya ya gak bayar gitu. Itu nama masalahnya. Ini untuk yang public goods. Nah untuk yang common goods itu masalahnya gini, kan apa tadi, non excludable, soalnya dia gratis tapi dia rivalry. Nah masalahnya itu namanya itu tragedy of commons. Tragedy of commons ini apa? Jadi banyak gini, ikan nih, misalnya satu kampung mancing semua nih, kan jadi rusak dong ekosistem lautnya. Ketika rusak ekosistem lautnya, ya terjadi tragedy of commons guys, itu masalahnya. Akibatnya karena gratis itu dirusakin lah, intinya kayak fasilitas umum kena gratis, jadi orang kayak ya udah banyak yang pakai cepat rusak gitu. Nah BTW ada salah satu peraih Nobel wanita, ini pertama ya guys,
Ibaratnya wanita pertama yang dapatkan Nobel namanya itu Elinor Ostrom. Dia itu meneliti tentang enggak semua bakal suffer tragedy of commons, enggak bakal ibaratnya mengalami problem tragedy of commons. Karena ada yang namanya itu aturan gitu. Tuh Elinor Ostrom. Oke. Kita bahas tentang tax system. Nah, kalau di MenQ itu dia yapping doang, guys. Tapi yang harus kalian tahu itu ya pajak itu menyebabkan dead weight loss. Namun tetap harus dijalankan. Kenapa? Karena kalau enggak pemerintah gimana bangun jalan dan lain-lainnya, guys. Ya mau nggak mau harus gitu. Nah, sama yang harus kalian tahu itu ada yang namanya itu lump sum tax dan marginal tax. Ini maksudnya gimana? Maksudnya itu gini, kalau lump sum itu ingatnya gini guys, lump sum itu artinya itu sekaligus. Maksudnya itu kalau di sini konteksnya itu misalnya nih lump sum tax itu maksudnya semua orang di negara ini masing-masing bayar 500.000 tok, 500.000 pas, itu lump sum. Tapi kalau marginal tax rate, ingat marginal itu artinya apa guys? Marginal itu artinya tambahan. Jadi ibaratnya nanti kayak di Indonesia, nanti kayak misalnya pendapatannya dari 0 sampai 10 juta kena pajak 10%, 10 sampai 50 tambahan 5%. Jadi marginal itu tambahan guys. Itu aja sih yang harus kalian tahu, karena terlalu dikit yang kita bahas ini, maka kita bakal bahas cost function juga di sini. Cost, struktur cost lah intinya itu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ada lagi yang harus kalian tahu. Ada 3 jenis, ada yang namanya itu pajak progresif, ada lagi yang namanya itu pajak regresif. Nah, pajak progresif itu apa? Yang kaya bayar banyak, yang kekurangan bayar dikit. Bayar apanya? Bayar pajaknya. Jadi progresif itu ingat guys, progres. Jadi semakin kamu berprogres semakin kamu bayar. Tapi kalau regresif itu yang makin kaya itu bayarnya dikit, kebalik guys. Yang kekurangan bayar banyak. Nah, itu aja sih. Sisanya di MenQ itu cuma yapping guys. Nah, selanjutnya kita bakal bahas cost of production. Nah, jadi kita bakal bahas jenis-jenis cost. Yang pertama itu yang kalian harus ketahui kan, yang kemarin pertemuan pertama kalau nggak salah kan kita ada bahas tentang yang namanya itu apa guys? Ada yang masih ingat? Tentang yang namanya itu opportunity cost. Yaitu apa nih guys? Biaya peluang. Oke. Nah, dari biaya peluang ini bisa kita pecah gitu loh. Pecahnya gimana? Pecahnya itu gini guys. Sebelum kita masuk ke pemecahannya, kan gini. Profit itu apa sih guys? Profit itu apa? Keuntungan itu apa? Yaitu pendapatan atau revenue dikurangin cost, total cost kan. Bahasa Indonesianya itu laba itu sama dengan pendapatan dikurangin biaya gitu ya. Nah, laba sama pendapatan beda guys. Pendapatan itu masih kotor, pendapatan biasa orang sebut omset juga. Jadi misalnya kalian nanti di bisnis apapun, cuman cara meningkatkan laba itu cuman antara naikin revenue atau turunin cost, itu doang guys. Jadi cari cara untuk naikin revenue dan turunin cost gitu ya. Nah, kan tadi kita ada bahas opportunity cost kan guys. Nah, jadi itu ada yang namanya itu
economic profit dan versus accounting profit. Nah, gini guys, accounting itu apa guys? Akuntansi. Jadi accounting profit itu apa? Jadi accounting profit itu adalah misalnya gini, pendapatan nih, total misalnya aku jual cendol, satunya itu 10.000, kan berarti harga kan guys. Nah, kuantitas yang terjual itu 5 misalnya. Nah, pendapatanku berapa? Pendapatanku total revenue aku berapa guys? 10.000 kali 5 yaitu 50.000. Nah, itu total revenue. Nah, misalnya total costku nih, total costku misalnya bahan baku, sewa tempat, gaji karyawan dan lain-lain itu misalnya 20.000. Nah, profitku berarti berapa guys? Profit aku simbolinnya gini guys, P. Berarti 50.000 kurang 20.000. Simple lah ya, semua orang pasti bisa. Ini accounting profit. Jadi accounting profit itu ini. Nah, kalau economic profit itu gini. Apa yang membedakan accounting profit sama economic profit? Jadi accounting profit itu kan dia cuman harga dan harga, pendapatan dan costnya. Tapi kalau economic profit itu dia menghitung yang namanya itu opportunity cost-nya. Ya, biaya peluangnya guys. Jadi bisa ini nih, kan 30.000 profitnya. Nah, biaya peluangnya nih, misalnya dia kerja sama orang gajinya 5.000. Ya udah, dikurangi 5.000. Berarti economic profitnya 25.000. Jadi kesimpulannya apa? Accounting profit pasti lebih besar daripada economic profit. Tapi ini kasusnya untung ya guys. Tapi kalau rugi kan pasti nggak gitu. Ya. Nah, paham nggak guys? Jadi dari sini tuh bisa kita bagi, maksudnya gimana? Ada yang namanya itu eksplisit, biaya eksplisit, dan biaya implisit. Nah, ingat aja guys, eksplisit ingat aja, eksplisit itu kelihatan punya. Ntar kita coba cari arti eksplisit. Kalau nggak salah kita bisa by definition aja guys. Nah, eksplisit adalah penyampaian pesan, informasi atau makna secara langsung, jelas, tegas, dan tersurat sehingga mudah dipahami tanpa ambiguitas. Dimana eksplisit itu to the point. Jadi eksplisit itu biaya eksplisit itu ya contohnya ya kayak misalnya aku tadi buka usaha cendol ya, bahan baku, gaji karyawan, sewa, etc. Tapi kalau biaya implisit itu apa guys? Implisit, tersirat, opportunity cost gitu. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan accounting profit itu cuman pendapatan total revenue dikurangin biaya eksplisit. Tapi kalau economic profit itu accounting profit kita kurangin apa guys? Biaya implisit gitu. Nah, ini bisa kita mau buat yang lain, ya udah TR dikurangin biaya eksplisit dikurangin biaya implisit gitu. Economic profit itu guys. Oke, paham lah ya. Oke, coba kita lihat apa lagi nih. Nah, oke. Jadi kan guys, nanti kalian bakal ketemu banyak grafik, maksudnya kurva di bab cost ini, dan di mikroekonomi itu banyak guys kurva-kurva. Jadi kan dulu aku belajar ekon, jadi kan aku juga belajar. Ya aku juga kesel kayak apaan sih ini konsep-konsep. Misalnya nanti kita bakal bahas MRMC nih. Apa sih konsep-konsep itu, gila. Kayak maksudnya kayak gak guna banget dipraktiin. Tapi ternyata nih guys, aku juga baru baca-baca kemarin, ternyata di perusahaan besar multinasional itu mereka bisa bangun pabrik guys, bangun pabrik nih. Mereka supaya tahu pabriknya efisien atau enggak, mereka pakai konsep itu sih. Iya, berguna juga lah. Ya, mungkin nanti kalian bakal ketemu banyak materi yang mungkin menurut kalian tuh gak ada gunanya, tapi dulu aku juga gitu. Tapi kalian coba pikirnya gini,
gimana ya mikirnya? Oh, mikirnya gini, lebih mending kalian TikTok nih, scroll TikTok atau belajar ini, walaupun nggak penting, walaupun nggak applicable, ya lebih mending belajar dong. Kayak maksudnya kan misalnya kalian baca MedQ nih, itu kan juga dalam bahasa Inggris, bisa menambah pengetahuan grammar kalian, pengetahuan vocab kalian, grammar kalian dan semuanya. Jadi ambil sisi positif aja guys semuanya ya. Oke, jadi kerjaan ekonom dulu itu adalah mereka membuat tesis itu dugaan, terusnya mereka buktiin. Nah, buktiinnya itu pakai apa guys? Pakai matematika, makanya banyak matematika, banyak persamaan ya. Nah, sekarang itu kita bakal bahas tentang cost dulu nih. Oke. Nah, cost itu apa guys? Total cost. Cost itu ada apa aja guys yang paling umum? Ada yang namanya tuh fixed cost. Ada yang namanya itu variable cost. Nah, ini kita menuju ke yang paling basic. Fixed cost itu apa guys? Ingat, fix. Fix itu artinya tetap. Contohnya biaya yang tetap apa guys? Sewa, gaji karyawan, dan lain-lain banyak. Tapi kalau biaya variabel tuh misalnya nih, aku jual ayam penyet, harga cabai naik turun, harga ayam naik turun, harga minyak nih, misalnya aku pengusaha emas deh, naik turun, emas pun naik turun kan, itu biaya variabel. Jadi fix itu yang tetap, variabel itu yang berubah-berubah gitu ya. Jadi umumnya itu bentuknya gini guys, total cost aku singkat jadi TC. TC sama dengan 100 tambah 10 Q misalnya. Nah, cara kita tahu mana yang fixed cost, mana yang variable cost gimana? Ingat, fixed cost itu kan tetap, ya udah ini fixed cost. Variable cost itu, nah variable itu kenapa? Tergantung dengan kuantitasnya, makanya disebut variable cost. Kan satu variable, dua variable. Jadi maksudnya itu gimana? Ini misalnya aku buat cendol kan, aku sewa tempat nih dan gaji karyawanku 100. Nah, biayaku itu kan tergantung berapa cendol yang aku produksi. Ini berarti apa? Bahan baku dan lain-lainnya. Kayak misalnya tepung dan lain-lainnya. Ya misalnya aku produksi 5, berarti kali 5 50, 150. Misalnya aku produksi 10 atau enggak 100. Ya udah kaliin aja guys. Jadi biaya variabel itu tergantung kamu produksi berapa banyak. Makanya dia ada Q-nya di belakangnya. Oke guys. Itu TC. Kita tulis ulang deh, soalnya tuh coret-coretnya gila banget. TC sama dengan 100 tambah 10 Q. Ini apa? Fixed cost. Ini variable cost. Oke. Nah, kalau kita gambar pakai grafik, gimana nih guys? Kita gambarin ke kurva. Misalnya ada kurva nih, set sumbu Y-nya cost, sumbu X-nya quantity. Gambarnya gimana guys? Ingat yang konsep supply demand kemarin, misalnya ada P sama dengan 100 kurang 2Q. Nah, 100 itu nah kalian bisa cari dulu titik sini dan sini gitu ya. Titik ini artinya apa sih? Ini kan 0,0. Artinya ini kan P, ini Q. Artinya Q-nya 0. Berarti di sini 100. Titik sini artinya P-nya 0. Ya udah, masukin 0 di sini. Berarti 50 gitu ya. Tarik, set gitu ya. Konsepnya bisa dipakai, guys. Tapi ini kan minus, makanya dia menurun. Kalau positif dia menaik gitu ya. Ya, ingat aja kalau ada 100 di sini, langsung aja sini 100. Terus kan karena dia positif, tarik ke atas aja, guys. Set. Ini berarti TC-nya. Kalau mau kita breakdown satu-satu gimana? Ini itu FC-nya guys, fixed cost. Kan ini kan cost. Ya udah, cost-nya kan fixed cost-nya 100 tetap. Ya udah dia landai. Dia lurus gitu ya, horizontal. Nah, VC-nya gimana guys? Misalnya kita mau buat grafik VC. VC kan berarti cuma 10Q. Berarti dia tancapnya di 0,0 dong. Ya udah sini. Set, ini VC. Gitu, gengs. Oke, paham lah ya. Ini masih aplikasi kurva biasa. Oke. Nah, jadi kan kalian tahu konsep matematika rata-rata kan guys, nilai rata-rata sama guys, di sini juga kepakai. Jadi ada yang namanya itu ATC, average total cost. Rumusnya itu total cost
cost dibagi quantity. Nah, kalau di sini kenapa dibagi quantity? Ini artinya apa, guys? Total cost dibagi quantity. Artinya setiap satu unit total costnya berapa gitu. Ya, harga barang per unit gitu. Cost barang per unit. Jadi kalau di kasus ini ya udah, guys. Langsung aja 100 tambah 10 Q per Q gitu ya. Berarti jadinya apa, guys? 100 per Q tambah 10. Ini ATC-nya, gengs. ATC-nya. Oke. Nah, besok ada juga AFC, average fixed cost. Ini ada 100 dibagi Q. Tok, udah. Kalau AVC, average variable cost, ya udah, guys, 10 Q dibagi Q sama dengan 10. Nah, 100 per Q tambah 10 sama dong, sama dengan ATC. Ya udah, konsepnya TC sama dengan FC tambah VC. Jadi bisa dibagi Q semua, kan ini jadi ATC sama dengan FC per Q tambah VC per Q. Udah gitu dong, guys. Mantap. Oke. Nah, kemarin aku udah singgung marginal cost gak, guys? Nah, di ekonomi itu kalian bakal ketemu banyak yang istilahnya itu marginal, guys. Jadi ada yang namanya marginal cost, marginal revenue, marginal utility, dan lain-lain. Ingat, marginal itu artinya apa? Marginal itu artinya selalu adalah, kalau di konteks ini adalah tambahan. Jadi tambahan biaya, guys. Jadi tambahan biaya gimana? Misalnya nih, aku produksi cendol awalnya itu 5, kuantitinya 5, guys. Nah, total cost aku misalnya kan persamanya ini 10 Q. Ya udah, masukin 5, guys, di sini. TC sama dengan 100 tambah 50. Berarti cepat limpul ya, guys. Nah, jadi marginal cost itu misalnya gini. Misalnya aku naikin produksiku 1, bisa jadi 6 nih. TC ku jadi berapa, guys? 100 tambah 10 Q kali 6 di sini. Kan 6-nya masuk ke sini. Jadi 160. Nah, marginal costku itu berarti 10. Jadi rumus marginal cost itu apa? Marginal cost itu kan tambahan biaya. Tambahan biaya dari apa? Dari produksi tambahan 1 unit. Jadi rumus marginal cost itu delta total cost dibagi delta Q. Jadi delta total cost itu ya udah, delta itu apa, guys? Bisa ada delta X, artinya itu X2 kurang X1. Dan di sini berarti 160 kurang 150 per sebelumnya 6 dikurang 5. Berarti marginal costku 10. Ini marginal cost. Jadi marginal costku 10. Kalau kita mau gambar grafik, dia berarti horizontal gitu ya. Nah, kan rumus marginal cost ini kan, guys. Nah, kalian udah belajar diferensiasi belum, guys? Diferensiasi yaitu turunan, guys. Ini tuh apa sih, guys? Rumus apa ini? Gradien dong. Gradien itu kan rumusnya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Apa bedanya, teman? Berarti ini adalah kemiringan kurva. MC itu adalah kemiringan kurva. Jadi misalnya ada persamaan nih, TC sama dengan 100 tambah 10 Q. MC nya berapa? MC nya kan 10 kan, yang setelah kita hitung itu. Nah, kita nggak usah hitungin kayak tadi pun udah bisa tahu. Taunya dari mana? Ingat, delta TC per delta Q. Ini tuh turunan, guys. Turunan itu kemiringan atau gradien. Nah, kalian kalau belum belajar turunan, kalian boleh dulu sebelum kalian lanjut nonton video ini, kalian jadi ketik, bos. Ini. Kalian nonton dulu ini math ya, guys. Konsep math yaitu differentiation. Atau enggak, kalian cari aja turunan matematika itu di YouTube. Nah, cara turun itu gimana? Misalnya ada x kuadrat kurang 2x tambah tambah 2 misalnya. Ini turunannya adalah 2x kurang 2. Nah, itu nanti kalian belajar di YouTube ya, guys. Ya, itu sih. Nah, kalau kita gambarin ke grafik gimana? Kalau kita gambarin ke grafik, dia jadinya itu gini. Set. Ini kan cost, ini quantity gitu ya. Nah,
kita tulis ulang, TC itu 100 tambah 10 Q, AFC itu 100 per Q, AVC itu 10, ATC itu 100 per Q tambah 10, MC nya 10 gitu ya. Oke guys, kita gambar. Ini berarti 10. Ya udah, ini MC. Oke. Nah, AFC nya gimana guys? AFC nya 100 per Q. Ini grafiknya gimana guys? Nah, ini konsep matematika juga. Ini grafiknya tuh gini guys. Ini namanya asimtot, bersifat asimtot. Ini konsep mata guys. Nah, ATC nya gimana? ATC nya berarti di atas. Ini ATC. Oke. Oke guys. Nah, oke, mantap. Nah, yang tadi itu kan, ini yang tadi itu kan bentuk umum guys. Jadi ada yang dalam bentuk fungsi kuadrat guys. Fungsi kuadrat dan fungsi pangkat 3 juga ada guys. Jadi di dalam fungsi kuadrat itu gimana? Ini cuy. Misalnya nih, TC nya adalah 100 tambah 5Q kuadrat. Ini berarti fixed cost, ini berarti variable cost gitu ya. Nah, AFC nya berarti berapa guys? AFC nya berarti 100 per Q. AVC nya berarti berapa guys? Berarti 5Q kuadrat per Q. Coret, nanti jadi 5Q. ATC nya berarti 100 per Q tambah 5Q gitu ya. Nah, MC nya tadi rumusnya apa? Delta TC per delta Q. Ya udah, sikatin aja guys. Cara turunin itu berarti pangkat kali ke variabel 10. Ininya dikurang 1, berarti 10Q gitu ya. Nah, kalau kalian mau buktiin pakai cara tadi bisa. Misalkan awalnya Q sama dengan 1, costnya berapa guys? Berarti 105, TC sama dengan 105. Bisa Q nya jadi 2, Q sama dengan 2, kita masukin. Berarti dia jadi berapa? 2 kali 5, 10 tambah 100, berarti 110. Ya udah, delta TC per delta Q. Berarti 5 itu 5 dong. Bentar, kok aneh cuy. 1. Oh, nggak bisa guys, kalian nggak bisa pakai cara ini. No. Nggak bisa. Kalian harus pakai cara turunan. Kenapa nggak bisa? Karena dia pangkat 2 guys. Ini hanya bisa dilakukan di pangkat 1. Soalnya kan ini kemiringannya kan 10Q. Kan berarti grafiknya gini dong. Kalau kita pakai cara tadi, grafiknya dapatnya gini guys. Salah. Kan kemiringan. Gak boleh guys. Ada sih. Nah, kita gambar nih. Gambar lagi cuy. Set. Ini cost. Ini quantity. Nah, fixed costnya kan berapa? Fixed costnya kan 100 nih guys. Ada di sini berarti 100. Set. Nah, variable costnya nih. Variable costnya kan pangkat 2 nih. Nah, jadi ingat guys, konsep math nih guys, konsep mate. Nah, yang ada fungsi kuadrat, ini kan kuadrat. Fungsi kuadrat itu bentuknya gini guys. Kalau dia positif, ini kan positif. Bentuknya smile. Tapi kalau misalnya dia negatif, bentuknya itu gini guys, sad gitu ya. Ini negatif, ini positif. Gelo. Ya dah, itu gengs. Nah, berarti di sini TC-nya berapa guys? Ya positif. Berarti kan bentuknya pasti gini kan. Cuman yang harus kalian garis bawah itu bentuknya tuh gini. Set. Yang di sini tuh sisi negatif, sini tuh sisi positif. Kan kita gambar sisi positif, berarti bentuk VC-nya berarti gini. Set gitu ya, VC. Berarti TC-nya berarti di sini dong. Di atas kan FC-nya 100%, ada VC-nya. Berarti di sini tuh TC gitu ya, guys. Ini kemiringannya sama. Oke, gampang banget dong. Bisa, guys, bisa. Mantap. Lanjut, set. Ini cost, ini Q ya. Nah, bisa kita mau gambar masuk ke si data-data yang lain, AFC, AVC, dan MC. Kita tulis ulang bos, supaya kelihatan di bawah. AFC itu 100 per Q, AVC itu 5
Ki. ATC itu 100 per Ki tambah 5 Ki. MC itu 10 Ki gitu ya. Udah, kita gambar si MC dulu deh, 10 Q. Ingat guys, kan ada Q nih di sini. Kalau di Q-nya kita masukin 0, kan hasilnya 0. Makanya dia mulainya dari titik bawah sini. Set. Ini berarti MC. Nah, ATC-nya kita lihat dulu AVC. AVC-nya kan 5 Ki. Berarti kan dia mulai dari 0 juga dong. Tapi bentuknya itu lebih landai guys. Kenapa lebih landai? Karena dia lebih kecil. Ingat, lebih besar berarti dia lebih curam. Tapi kalau kecil dia landai gitu ya. Jadi di sini tuh AVC cuy gitu ya. Nah, ATC gimana bos? Jangan ATC, AFC dulu. AFC ya kayak tadi gengs, gak ada bedanya. Asimtot dia, bersifat asimtot. AFC gitu ya. Nah, kenapa? Nah, gini, logiknya gini guys. Kenapa average fixed cost itu berkurang seiring bertambahnya produk? Karena average fixed cost itu kan fixed cost dibagi quantity. Logikanya gini guys. Misalnya mesin kita nih, kita beli 500 juta. Kita kalau produksi dikit kan berarti persatuannya mahal. Tapi kalau kita produksi makin banyak, kan itu pasti costnya menurun. Makanya dia gitu. Kalau AVC, kenapa dia naik? Ingat aja guys, kalian produksi 5 barang sama 100 barang, mahalan mana? Ya udah mahal 100 barang dong. Gitu. Nah, berarti kita kalau gambar ATC-nya gimana guys? Berarti dia juga gini. Set ini ATC-nya gitu ya, gengs. Oke guys. Jujur ini gambar kurang proper, cuman oke lah. Oke, mantap guys. Nah, satu kasus lagi cuy. Misalnya TC-nya itu pangkat 3 bang. Misalnya ada 100 tambah Q pangkat 3 kurang 60 Q kuadrat tambah 1000 Q. Nah, ingat, ini tuh selalu FC. Yang ada QQ-nya ini semua VC. Oke. Nah, kita buat AFC-nya berarti berapa? AFC-nya berarti 100 Q sama. AVC-nya berarti berapa? Ya ada, AVC itu kan VC bagi Q. Ya ada, VC-nya itu Q pangkat 3 kurang 60 Q kuadrat tambah 1000 Q per Q dong. Berarti ini coret. Jadinya itu Q kuadrat kurang 60 Q tambah 1000 gitu ya. Kalau ATC-nya ya udah 100 per Q tambah Q kuadrat kurang 60 Q tambah 1000. Nah, MC-nya gimana? Nah, kalian belajar turunin guys. Jadi di sini aku bakal jelasin dikit. Kalau kalian udah nonton, aku review ulang. Misalnya ada 2x kuadrat kurang 5x tambah 10. Ini turunannya berapa? Turunannya itu berarti ini pangkatnya itu kali ke depan 4, baru pangkatnya dikurangin 1. Ingat, turunin guys. Ya udah, kita turunin berarti jadi 4x. Ini kan pangkat 1 kali ke depan berarti min 5 kurangin 1, apapun pangkat 0 hasilnya 1 berarti 5. Ini kan karena dia gak ada x, ya udah gak dianggap. Berarti turunannya itu 4x kurang 5. Nah, di kasus ini gimana? Berarti kan TC-nya apa guys? 100 tambah Q pangkat 3 kurang 60 Q kuadrat tambah 1000 Q. Ya udah, karena ini gak ada, kita biarin aja. Berarti dia jadi apa guys? Ini kali ke depan, ini kan 1 3 Q kurangin 1 pangkat 2 kurang ini kali ke depan 120 Q kurang 1 tambah ini kan 1 kali ke depan, ya udah 1000 kurangin 1 pangkat 0 hasilnya 1. Ada MC-nya berarti 3Q kuadrat kurang 120 Q tambah 1000 cuy. Nah, coba nih kita gambar dulu guys, gambar cuy. Set ya. FC-nya kan 100, ya ada di sini 100. Ingat, di sini cost, di sini quantity. Set gitu ya. Nah, VC-nya gimana guys? VC-nya kan pangkat 3 kan guys. Kalau pangkat 3 itu di mat itu bentuknya gini guys. Slet VC gitu ya. Jadi TC-nya itu di sini slet TC. Ini kemiripannya sama guys. Nah, yang misalnya aku kasih ini artinya kemiripannya sama gitu ya. Nah, kita gambar lagi yang satu lagi seperti biasa. Di sini cost, di sini quantity gitu ya. Mantap. Kita gambar cuy. Nah, MC-nya gimana guys? MC-nya kan pangkat 2.
Jadi MC itu beragam bentuknya guys. Berarti di sini tuh, nah kalian bisa buktiin pakai kayak yang math itu, yang aplikasi mate. Tapi di persamaan ini bentuk MC-nya tuh gini guys. Set MC. Ini MC-nya kan ada 1000 guys. Nah ATC-nya itu juga dari 1000, kan ada 1000. Kita gambar AVC dulu dong. AVC-nya kan 1000 juga, gengs. Berarti di sini AVC. Nah, ATC itu di mana? ATC itu berarti di atasnya sini, ATC. Nah, satu konsep yang harus kalian ketahui itu di sini. Nah, jadi ini kan kurva MC berpotongan dong. Berpotongan gini ya, guys. Aku simpelnya dengan ATC dan AVC. Jadi di buku MenQ, di semua konsep ekonomi, MC itu memotong ATC dan AVC ketika ATC minimum dan AVC minimum. Ini kan kebukti guys, ini gambarku kurang rapi. Ini kan ATC minimum, paling rendahnya ATC, ini juga paling rendahnya AVC. Itu salah satu konsep konsep ekon. Jadi misalnya nanti ada soal MC sama dengan, ingat guys, kalau MC sama dengan AVC ini artinya mereka berpotongan. Ini kan di titik ini kan MC sama dengan AVC, itu artinya AVC minimum. MC sama dengan ATC artinya ATC minimum, gitu ya guys. Itu salah satu yang harus kalian ingat. Nanti kalian baca MenQ pun harus ada, yes. Apalagi ya, ada lagi gak nih? Bentar, gua coba lihat MenQ coy. Udah gak ada sih guys, jujur udah gak ada konsepnya. Tapi nanti kalian bakal bahas lebih lanjut di pasar. Bentar, coba kita lihat ya. Nah, kalian jangan terlalu pikirin guys, tetap belajar aja. Ini memang nanti agak membingungkan awalnya. Jujur aku awal pas belajar Python itu aku gak tahu ada buku MenQ. Jadi aku kayak cuma latihan soal doang. Setiap ketemu soal yang ada marginalnya aku tembak doang gitu. Jadi intinya marginal ini memang tai sih guys. Cuman ya belajar aja lah. Oh, ada satu lagi cuy. Ada satu lagi. Nah, ada konsep yang namanya itu gini. Ada yang namanya itu economics of scale. This economics of scale constant return to scale. Nah, economics of scale anggap aja guys, skala ekonomi itu yang bagus gitu loh. Jadi ini artinya itu gini. Misalnya nih, aku buat cendol nih sebelumnya. Aku misalnya nih, inputku aku tambahin 5 kilo tepung. Tambahin nih. Nah, output yang keluar itu tambahnya itu 6 kilo cendol. Artinya kan aku cuma nambahin 5 kilo nih tepung, tapi yang keluar itu 6 kilo. Kan ajaib gitu kan. Berarti hebat, mesinku hebat. Ini namanya economics of scale. Tapi kalau di economics of scale, aku tambahin input nih, kita tulis input ya. Inputku misalnya 5 kilo nih. Tapi yang jadi itu ini output ya guys. Yang jadi itu wah, jelek banget anjir, dari 3 kilo mesinku cupu. Konstan itu ya udah sesuai namanya. Kita naikin inputnya 5 kilo ya dah. Naikin outputnya 5 kilo juga cuy. Nah, economics of scale nama lainnya itu increasing return to scale. Nah, kalian itu misalnya kalian baca MenQ atau enggak lihat pelatihan apapun, kalian usahain catat yang kalian nggak tahu guys. Soalnya catat itu bikin kalian ada muscle memory. Kalau di economics of scale itu namanya decreasing return to scale. Ya konstan guys. Ya udah isi cuy. Selanjutnya kita bahas apa nih? Nah, selanjutnya kita bakal bahas MRMC.